Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan di akhir Agustus tahun 2023 yaitu mengenai pembunuhan seorang warga Aceh yang dilakukan oleh 3 aparat TNI. Di mana hal itu sudah pasti melanggar HAM yang ada di Indonesia. Nah, untuk poin-poin yang perlu kita garis bawahi, yang pertama bahwasannya sebelum adanya pembunuhan, ternyata warga sipil Aceh itu ternyata sudah diculik dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 25 baru ditemukan jasadnya, di mana jasadnya itu ditemukan di sebuah waduk. Nah, dari situ kita tahu bahwasannya memang si korban itu melakukan jual beli obat-obat terlarang. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya apakah ada tindakan khusus dari para aparat hukum untuk menindaki orang-orang yang menjual obat terlarang sampai sekarang? Apakah ada pengetahuan yang lebih serta sosialisasi dari masyarakat kepada masyarakat dari aparat hukum dan negara mengenai obat-obat terlarang? Karena kita melihat sekarang bahwasannya masih banyak loh orang-orang yang menjual obat-obat terlarang. Nah, dalam kasus ini kan TNI membunuh warga Aceh itu gara-gara dikarenakan beberapa alasan, kan. Salah satunya itu TNI tersebut mengetahui bahwa penduduk atau warga Aceh tersebut menjual obat terlarang, sehingga mereka melakukan penculikan atau penangkapan sementara, dan juga mereka meminta tebusan kepada orang tuanya sebesar 50 juta. Namun namun orang tua dari warga tersebut membayar sebesar Gini, 3 juta, kan berarti pada awalnya itu pada penculikan pertama itu si TNI ini sudah kalian warga korban ini sudah mengetahui bahwasanya itu si TNI sudah menyekap. Nah, pada penculikan pertama itu TNI itu minta tebusan 13 juta, tapi si korban ini sudah memberi 13 juta. Kenapa pada awal tersebut tidak langsung dilaporkan, sehingga menjadi diakses oleh hukum, sehingga terjadi tidak ditangani oleh pihak yang berwajib kasus tersebut, tidak menjadi kasus pembunuhan seperti ini. Jadi alasan korban itu tidak melaporkan, pihak korban itu tidak melaporkan bahwa korban tersebut telah hilang, telah diculik, alasannya karena pihak korban ini menyadari bahwa dia itu telah melakukan kesalahan ya dengan menjual obat-obatan terlarang, tapi dia itu tidak terlalu mengetahui dan tidak terlalu mendalami tentang apa sih kayak Larangan serta hukum, larangan serta hukuman yang akan diterima atau yang akan didapat jika dia melakukan kejahatan tersebut. Dan juga tadi kan seperti yang kalian bilang bahwa pihak tentara itu sudah mengetahui bahwa si korban ini melakukan perbuatan ilegal dengan menjual obat-obatan terlarang. Kenapa pihak TNI itu tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib? Karena ini itu tugasnya tugas dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti orang-orang yang menjual obat-obatan terlarang. Nah, kenapa malah tentara itu malah meminta uang tebusan? Dengan kata lain, dia ada motif tertentu kan? Karena kemungkinan perekonomian TNI tersebut kurang, ataupun gaji dari TNI sendiri kurang, sehingga mereka mencari uang luar dari gaji mereka, seperti minta tebusan. Bisa jadi nanti setelah pihak keluarga memberi tebusan, kan, hukuman yang diberikan kepada si korban itu berkurang, atau korban bisa dibebaskan dari kasus penjualan obat-obatan ilegal tadi. Atas dasar apa TNI itu bisa menjamin bahwa hukuman yang akan diterima oleh korban ini berkurang? Di sini sudah ada pasal 196 Undang-Undang Kesehatan berbunyi, setiap orang itu yang dengan sengaja memproduksi atau menyedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan terlarang itu dendanya 1 miliar dan bisa mendapatkan hukuman 10 tahun. Mungkin si TNI ini butuh uang, jadi dia itu langsung inisiatif minta uang. Ya, dengan cara seperti itu. Berarti dengan kata lain bahwa hukum yang ada di Indonesia ini bisa untuk dibeli, seperti itu. Seperti yang Anda maksudkan. Hukum di Indonesia bisa dibeli dengan kita membayarkan uang. Jadi sanksi yang akan kita terima itu berkurang. Apakah seperti itu maksud kalian? Dan juga penculikan ini bukan hanya terjadi 1 kali, tetapi 2 kali. Yang pertama itu seperti yang disebutkan oleh Anda sekalian tadi, yang pertama itu penculikan pertama
pihak TNI meminta uang tebusan sebesar 13 juta dan penculikan kedua dia meminta uang tebusan 50 juta. Tetapi karena kendala di masalah ekonomi pihak korban ini tidak bisa membayarkan uangnya. Jadi alhasil korban itu dibunuh. Kemudian walaupun keluarga dipaksa untuk membayar sebesar 50 juta akhirnya untuk dengan alasan akan dibebaskan dari penculikan, apakah keluarga dan juga korban itu mampu untuk membayar sejumlah uang 50 juta? Sedangkan kita tahu bahwasanya di Aceh perekonomian di sana tuh apalagi di masyarakat pedalamannya tidak sebesar pendapatan yang ada di kota-kota Jakarta. Lalu apakah tidak para pihak TNI itu tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup para korban ketika diculik, dan apakah keluarga juga, dan apakah tidak memikirkan pihak keluarga yang ditinggalkan bagaimana mereka mencari sebanyak uang itu? Di sini kan si pelaku ini sudah menelpon si korban untuk meminta tebusan 50 juta. Di situ pada si pelaku ini sudah menyekap si korban ini 2 minggu. Tapi kenapa para keluarga korban tidak melaporkan duluan sebelum kejadian ini, pembunuhan ini berlangsung? Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi, pihak korban ini mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan korban itu suatu hal yang salah, tapi dia itu kurang memahami tentang kesalahan apa saja yang dilakukan korban. Alhasil, namanya orang kecil, mereka itu pasti takut terhadap hukum, takut nanti disuruh membayar ini, membayar itu kan. Jadi mereka itu memutuskan untuk tidak melaporkan dengan harapan bahwa mungkin saja korban itu bisa pulang dengan selamat atau bisa melarikan diri dari penculikan yang dilakukan oleh para TNI ini. Dan juga dalam kasus tersebut sudah ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI, di mana di pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, TNI itu kan bagian dari kaki tangan pemerintah, istilahnya orang yang memang ditugaskan atau yang memang ditugaskan untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Harusnya kalau misal dia mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat itu, seperti contohnya kesalahan yang dilakukan korban, harusnya pihak TNI itu melaporkan kepada pihak yang memang berwenang untuk menangani masalah ini, bukan malah melakukan penculikan. Kan sudah dibilang bahwa kemungkinan si pelaku ini sedang memiliki masalah biaya. Sudah kita lihat bahwa si pelaku ini meminta tebusan minimal 50 juta. Kita bisa lihat di situ tuh. Di situ kan dia meminta tebusan dan pihak keluarga menyetujui tebusan tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan TNI saja. Dari pihak atau pejabat atau penegak hukum lainnya juga, kenapa tidak bergerak untuk menangkap TNI tersebut? Kenapa tidak melaporkan terlebih dahulu? Walaupun itu mereka sudah mengetahui kesalahan mereka setelah menjual obat-obatan, tapi kenapa tidak dilaporkan langsung saja? Padahal itu kejadiannya sudah 1 kali dan si pelaku itu meminta tebusan minimal 13 juta, sudah dikasih kan? Nah, kenapa tidak langsung saja, tidak diberhentikan? Yang pertama, keluarga korban pasti sudah tidak percaya dengan namanya aparat hukum, karena yang menyekap dan menyulik itu pun dari TNI. Nah, keluarga korban walaupun dia akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, pasti keluarga korban tidak akan percaya, karena nanti pasti akan ada persekongkolan antara pihak polisi juga pihak TNI yang melakukan penyekapan tersebut. Juga kenapa harus diperas sebanyak 50 juta untuk membebaskan korban, sedangkan yang pertama 13 juta saja sudah dibayarkan. Kenapa harus meminta lagi sebanyak 50 juta? Dan juga kenapa tadi kan terkendala masalah ekonomi ya di pelakunya, kenapa harus melakukan tindakan penculikan, kenapa harus melakukan penyekapan, dan kenapa harus melakukan pembunuhan? 3 oknum TNI tersebut mengaku agar tidak diproses hukum masalah obat-obatan ilegal tadi, itu mereka bisa menutupi salahnya. Nah, berarti kejadian tersebut kalau hanya mengetahui obat-obatan ilegal tersebut hanya 3 TNI tersebut baru yang tahu, dan pihak keluarga belum ada aparat hukum yang mengetahui. Jadi TNI tersebut berencana untuk menutupi obat-obatan ilegal tersebut dengan cara menyulik, menyekap, dan meminta tebusan minimal 50 juta. Bisa jadi uang tersebut digunakan untuk menutupi masalah obat-obatan terlarang tersebut.
Berarti dengan kata lain bahwa TNI itu ikut campur tangan dalam penyebarluasan obat-obatan. Bisa jadi kan karena 3 TNI tersebut kenal atau kawan dengan yang dibunuhnya tersebut. Berarti dengan kata lain TNI itu juga melakukan kesalahan dong, karena dia Ya, kan tidak dia telah mengetahui nih bahwa si korban ini melakukan kesalahan karena menjual obat-obatan terlarang. Tapi dia hanya tutup mulut. Tentu saja TNI salah, tidak dipikiri lagi kan, dia sudah membunuh orang, terus tutup mulut, penculikan, pemerasan, itu tentu salah. Tapi tidak semua yang dilakukan TNI tersebut menurut saya tidak salah. Apa yang tidak salah dari yang dilakukan TNI tersebut? Dia mengamankan, Mengamankan apa yang dia melakukan diamankan? penculikan terhadap warga tersebut agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi kenapa akhirnya dibunuh dan dilarungkan di waduk untuk menutupi Itu belum hukumannya? bisa kita ketahui apa motif pembunuhan. Bisa jadi ketika ditangkap si korban melawan, jadi TNI tersebut emosi dan melampiaskan kemarahannya. Tapi apakah itu bisa ditolerir dalam hukum? Tentu saja tidak, itu kan sudah melakukan pembunuhan, tapi bisa meringankan setidaknya hukuman dari si TNI. Menurut saya dari pihak kontra itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau menurut saya dari pihak pro, saya sangat tidak membenarkan bahwasanya oknum TNI itu melakukan pembunuhan dengan alibi untuk menutupi Kesalahan dari korban. kesalahan dari korban. Nah, mungkin itu saja perdebatan kali ini mengenai isu yang sedang hangat di akhir bulan Agustus. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.